Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedwiansyah dari kelas 5 IF. Di sini saya akan mengerjakan video ketiga, yaitu membedah laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laba rugi dan neraca. Baiklah, saya akan mulai dari laporan laba rugi terlebih dahulu. Baiklah, selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan keuangan perusahaan untuk periode Januari 2026. Laporan keuangan yang akan saya sampaikan terdiri dari dua bagian utama, yaitu laporan laba rugi dan laba neraca. Laporan ini disusun berdasarkan data transaksi yang telah dicatat menggunakan aplikasi Monyet Accounting. Secara umum, selama periode Januari 2026, perusahaan telah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendapatan usaha serta laba bersih yang diperoleh pada periode berjalan. Pertama, saya akan menjelaskan laporan dana laba rugi perusahaan untuk periode Januari 2026. Perusahaan laba rugi bertujuan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu, khususnya terkait pendapatan beban dan laba rugi yang dihasilkan. Pada periode Januari 2026, perusahaan memperoleh pendapatan usaha sebesar 8 juta rupiah. Pendapatan ini berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pemasukan selama periode berjalan. Untuk memperoleh pendapatan tersebut, perusahaan juga mengeluarkan beberapa beban operasional. Beban-beban ini merupakan biaya yang diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Adapun rincian beban operasional perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beban gaji sebesar 3 juta rupiah yang merupakan biaya untuk tenaga kerja perusahaan. Kemudian yang kedua adalah beban listrik sebesar 1.500.000 rupiah yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan aktivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah beban air sebesar 500.000 yang juga termasuk dalam biaya operasional. Total beban operasional yang dikeluarkan perusahaan selama bulan Januari 2026 adalah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian laba bersihnya dengan total pendapatan usaha sebesar 8 juta rupiah dengan total beban operasional sebesar 5 juta rupiah, maka perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 3 juta rupiah pada periode Januari 2026. Laba bersih ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya operasional dengan cukup baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas laporan neraca perusahaan per 31 Januari 2026. Laporan neraca memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Berdasarkan laporan neraca, total aset perusahaan tercatat sebesar 58 juta rupiah. Aset ini merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Aset perusahaan terdiri dari yang pertama adalah kas sebesar 5 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan operasional harian. Kemudian bank sebesar 20 juta rupiah yang menunjukkan dana perusahaan yang tersimpan di rekening bank. Kemudian piutang usaha sebesar 5 juta rupiah, yaitu hak perusahaan yang akan diterima dari pihak lain. Kemudian persediaan sebesar 8 juta rupiah yang siap digunakan atau dijual dalam kegiatan usaha. Kemudian peralatan sebesar 12 juta rupiah yang merupakan aset tetap yang digunakan dalam jangka panjang. Kemudian dari sisi liabilitas atau kewajiban, perusahaan memiliki utang sebesar 10 juta rupiah. Utang usaha ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dari sisi ekuitas atau modal, perusahaan menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal pemilik sebesar 45 juta rupiah yang merupakan investasi awal pemilik ke dalam perusahaan. Kemudian laba berjalan atau current earning sebesar 3 juta rupiah yang berasal dari hasil usaha periode Januari 2026. Dengan demikian, total ekuitas perusahaan adalah sebesar 48 juta rupiah. Kemudian, dalam keseimbangan neraca, total aset perusahaan sebesar 58 juta rupiah telah seimbang dengan total likuiditas, liabilitas, dan ekuitas sebesar 58 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa laporan neraca perusahaan telah disusun dengan benar dan berada dalam kondisi seimbang. Kemudian analisis singkatnya, berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang stabil. Perusahaan mampu menghasilkan laba
memiliki aset yang cukup untuk mendukung operasional, serta struktur permodalan yang sehat. Demikianlah pemaparan laporan keuangan perusahaan untuk periode Januari 2026 pada PT Bali Cahaya yang dapat saya sampaikan. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar bagi manajemen dan direksi dalam pengambilan keputusan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu direksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.